Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya atas nama Albias Kangara dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Sosiologi kelas C semester 1 dengan NIM 2103030080. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku bagian yang ketujuh. Buku ini berjudul Trump dan Politik Neonasionalisme, Hak Kristen dan Sekuler Nasionalisme di Amerika. Ya, bagian pertama di sini saya akan menjelaskan tentang dari nasionalisme ke nasionalisme. Sebelum saya lanjut kepada pokok pembahasan ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan nasionalisme dan neonasionalisme. Oleh sebab itu, saya akan menjelaskan apa itu nasionalisme dan apa itu neonasionalisme. Nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya yang sangat tinggi dan berlebihan sehingga memandang rendah terhadap bangsa lain. Perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air, tidak memandang rendah bangsa lain. Selain itu, nasionalisme adalah paham ajaran untuk mencintai bangsa dan negaranya sendiri. Selanjutnya, neonasionalisme. Neonasionalisme adalah ideologi dan gerakan politik yang dibangun di atas karakteristik nasional klasik. Ya, kita akan masuk kepada pokok pembahasan. Saya akan menjelaskan. Kepresidenan Trump dicirikan oleh polarisasi politik dan keberpihakan yang memberi makan ideologi nasionalismenya. Menggambar pada kedua nasionalisme Kristen dan nasionalisme sekuler, pemerintah Trump neonasionalisme bukanlah hal yang sama sekali baru. Hal ini mengingatkan kepada ideologi kepresidenan Ronald Reagan pada tahun 1981 sampai 1989 yang juga berkembang di bidang politik pemisahan antara konservatif dan liberal 2002. Di dalam negeri, dekade ini menyaksikan berbagai kebangkitan politik kanan di Kristen. Secara internasional, Amerika perang budaya dengan Uni Soviet memuncak pada tahun 1980-an. Satu dekade yang menyaksikan runtuhnya tembok Berlin diikuti pada tahun 1991 oleh runtuhnya Uni Soviet. Setelah kepresiden Reagan, hak Kristen mendominasi perang budaya di Amerika. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang nasionalisme sekuler dan nasionalisme agama. Proses pembangunan bangsa di negara-negara pasca kolonial berlanjut selama Perang Dingin. Beberapa berusaha untuk berkembang dengan penghubungan secara ideologis, diplomatis, secara militer, dan finansial dengan salah satu negara adidayanya, baik AS atau Amerika Serikat atau Uni Soviet. Selanjutnya, Anthony D. Smith relatif jarang terjadi di kalangan cendekiawan nasionalisme karena ia membahas secara mendalam tentang hubungan antara agama dan nasionalisme sekuler. Smith mengklaim bahwa mungkin lebih merugikan daripada apapun untuk pemahaman kita tentang fenomena ini telah menjadi tren umum untuk memperhatikan peranan agama dan tradisi di dunia yang mengglobal dan untuk meremehkan kegigihan nasionalisme dalam perintah global pasca nasionalisme. Nasionalisme agama mengacu pada hubungan yang dekat atau sinonim antara agama dan nasionalisme. Karena hari ini banyak negara yang mendefinisikan diri mereka setidaknya sebagian dari segala keyakinan agama nasional mereka.
Kemudian di sini saya akan menjelaskan lagi tentang perang budaya dan neonasionalisme. Selama beberapa dekade, Amerika Serikat telah terlibat dalam konflik ideologis yang memecahkan belah, yang mengadu pada kaum konservatif melawan kaum liberal, yang merupakan pusat politik dan pusat sosial. Amerika saat ini dipolarisasikan. Gaston menjelaskan bahwa perang budaya Amerika Serikat adalah pertempuran sengit atas masalah budaya dan sosial seperti aborsi dan pernikahan gaib, dengan fokus pada moral pedoman untuk berperilaku pribadi. Fokusnya adalah pada beberapa masalah kebijakan domestik dengan neokonservatif sekular. Kebebasan mereka ini diduga dapat ditindas di antara kanan Kristen menjadi nasionalis Kristen, mengungkapkan Amerika dan akar Kristennya, membandingkan Amerika Serikat dengan Al-Qaeda dan serangkaiannya terhadap Mareo yang mendewasakan sekitar 3.000 rakyat. Kemudian ada yang dimaksud dengan neonasionalisme dan politik di Amerika Serikat. Terpilihnya Donald Trump pada November 2016 adalah sebuah konsekuensi dan penyebab langsung polarisasi politik Amerika yang telah berkembang sejak tahun 1980-an. Seiring berjalannya waktu, budaya berkembang Amerika menunjukkan bahwa pusat politik ini telah menyusut secara signifikan, secara khusus bahwa konsep agama sipil tidak bisa lagi menyatukan orang Amerika seperti yang telah terjadi pada masa lalu. Kedua bagian ini dari Trump, dukungan percaya bahwa dia adalah orang yang membuat Amerika hebat lagi. Untuk menempatkan America First dengan secara signifikan, imigrasi non-kulit putih, meningkatkan kesejahteraan eksistensial orang kulit putih asli Amerika, dan menegaskan kembali nilai-nilai dasar Kristen di negara Amerika. Kemudian yang selanjutnya adalah nasionalisme Kristen di Amerika. Nasionalis konservatif termasuk pekerja kerah biru, terutama laki-laki tanpa gelar sarjana. Nasionalis Kristen ingin melihat Amerika Serikat lebih Kristen dan lebih nasionalis. Orang-orang seperti itu sangat mendukung kebijakan Trump yang mereka yakini dapat membantu mencapai tujuan-tujuan tersebut. Mereka menyukainya ketika Trump berjanji untuk melarang Muslim dari sejumlah negara dari memasuki AS dan bersorak ketika dia menyuraikan keraguan tentang patriotisme Muslim Amerika pada tahun 2017. Selanjutnya berkaitan dengan neonasionalisme dan internasional di Amerika. Tujuan dari bab ini adalah untuk mengkaji bagaimana neonasionalisme kepresidenan Trump mempengaruhi hubungan internasional di Amerika. Ia berpendapat bahwa sejalan dengan neonasionalisme presiden yang disukai oleh nasionalis Amerika pertama dan nasionalis Kristen, hubungan internasional Amerika Serikat mencerminkan keprihatinan perang budaya dalam domestik. Selanjutnya, kedua kepentingan nasional Amerika diekspresikan dalam kebijakan partikularis yang diperjuangkan terutama oleh nasionalis Kristen untuk mengutamakan kebebasan beragama internasional di atas hak asasi manusia lainnya seperti kesetaraan gender dan hak-hak minoritas lainnya. Secara keseluruhan, bab ini menilai bagaimana kebijakan nasionalisme mempengaruhi hubungan internasional di Amerika Serikat selama kepresiden Trump.
Bagian pertama dari bab ini membahas neonasionalisme Trump di konteks kemunduran tatanan internasional liberal pasca Perang Dunia Kedua. Kemudian bagian kedua dari bab ini mensurvei kebijakan administrasi Trump tentang hak asasi manusia dan kebebasan beragama internasional. Selanjutnya pada bagian ketiga menyimpulkan bab dan meragukan dampak neonasionalisme Trump tentang hubungan internasional di Amerika. Selanjutnya pada bab bagian yang terakhir, kesimpulan Donald Trump. Bab penutup ini dibagi menjadi 2 bagian, diikuti oleh epilog. Yang terakhir mengikuti hasil pemilihan presiden pada tanggal 3 November 2020 yang melihat Presiden Donald Trump dikeluarkan dari kantor melalui keinginan yang jelas dari mayoritas orang Amerika yang memilih. Trump menerima hampir 8 juta suara lebih sedikit dari saingannya, yaitu Joe Biden. Selain itu, Biden menerima mayoritas suara elektoral kolek yang mengarah pada pelantikannya sebagai Presiden ke-46 pada tanggal 20 Januari 2021. Bab penutup ini mencerminkan 4 tahun Donald Trump ke presiden, di mana ia memproyeksikan sebuah ideologi neonasionalisme untuk menerima dan mempertahankan sebuah dukungan, baik dukungan nasionalis Kristen maupun nasionalis Amerika pertama. Jadi sekian hasil presentasi dari saya. Saya atas nama Albias Kangara. Jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan tadi, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.